Makhluk yang lainnya untuk datang ke satu daratan yang lainnya, itu sudah memerlukan waktu atau memerlukan jarak yang sudah tidak mungkin untuk merelakan jadi yang namanya makhluk manusia. Nah, di sini akhirnya di setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Dari alamnya, yang tumbuh-tumbuhan, maupun binatang, dan struktur alamnya berbeda. Satu di sini yang tidak pernah lepas atau terpisah dari yang lainnya, yang tetap di titik koordinatnya tidak terpisah dari yang lainnya, hanya Indonesia hingga saat ini. Jadi lain terpisah dengan begitu lautan luas, dia tetap di satu titik hingga sekarang. Nah, artinya apa? Berarti Indonesia atau Nusantara ini, yang kita tempati, negara kita ini punya satu peran yang penting untuk mengatur. Saya anggap di sini adalah Indonesia matahari. Nah, yang lain itu adalah satelitnya yang memutari matahari, seperti alam raya itu ya. Nah, saya ibaratkan begitulah. Jadi negara-negara lainnya di luar Indonesia atau pulau-pulau atau benua di luar Indonesia, negara Indonesia itu ada satelit Indonesia, pusatnya di sini. Jadi kita lah matahari, kita lah yang dengan bahasa yang sekarang umum itu mercusuar dunia. Itu sudah kita kuasai, sudah kita punyai sejak pemisahan ini tadi, sejak diciptakannya awal tadi itu oleh Sang Gusti Muruping Dumadi. Nah, jadi kalau sekarang dikatakan terpisah, sebenarnya tidak terpisah. Yang mengatakan terpisah, orang tidak mengenal dan tidak tahu tentang sejarah perpisahan dari bumi, daratan, perpisahan dari setiap manusia menjadi bersuku-suku bangsa, perpisahan dari setiap makhluk-makhluk yang lainnya. Mereka tidak mengenal ini, kecuali bangsa kita. Makanya bangsa kita ini, sejak dalam kerajaan dulu, gelar raja itu Sang Amurwo Bumi, hanya penguasa dunia. Artinya apa? Dia dunia nyata, juga dunia yang non-nyata, termasuk yang harus diberi perlindungan, yang dihormati ya, yang makhluk yang gaib-gaib juga, tanaman, yang manusianya, tidak hanya sebagai manusia itu yang diperlakukan, yang dirawat, keseluruhannya, makhluk ciptaan Tuhan harus dirawat. Itulah tatanan bangsa kita, nah, khususnya Wong Jawa. Gitu. Saya arahkan, saya geser ke sini Pak Bagus, terkait dengan acara G20 yang kemudian akan dilakukan di Bali. Yang ramai menjadi kontroversi adalah kedatangan Putin. Nah, andai saja kemudian Putin benar-benar datang ke Indonesia, apa bahayanya bagi Indonesia? Nah, ini begini Mas, keterkaitannya juga seperti yang Andika katakan tadi tentang terkaitan atau tidaknya Nusantara dengan dunia yang lain. Ini juga demikian, mereka kan bahagian sebetulnya kalau kita tahu sejarah. Kalau dalam G20 di sini ini, kalau Putin diundang oleh Presiden kita Jokowi, dan Presiden Indonesia, sekaligus dia juga sebagai Presiden G20, berarti dunia ini, gitu. Jadi sebetulnya hak vetonya itu pada Presiden G20, bukan Amerika, bukan siapa juga. Mereka mengangkat, mereka harus tanggung jawab, gitu loh. Nah, kalau Putin harus, saya bilang, Putin harus diundang oleh Presiden Joko Widodo. Harus datang ke Indonesia. Harus, itu mutlak. Karena kesepakatan, karena mengangkat Presiden Indonesia sebagai Presiden G20 itu bukan hanya negara-negara maju aja, tapi disepakati juga oleh IMF dan Bank Dunia. Kenapa? Negara-negara G20 tahu kapasitas Presiden kita Indonesia yang sekarang ini, Bapak Jokowi, tahu kapasitasnya ini, maka dia diangkat. Tidak mungkin negara maju itu, presiden negara maju itu, superpower ini mengangkat Presiden Indonesia tanpa satu alasan yang kuat. Pasti ada cawi-cawinya gitu ya. Pasti ada itu yang namanya IMF maupun Bank Dunia pasti di situ ikut bermain di situ untuk mengangkat Jokowi. Setelah Jokowi diangkat, dipercaya untuk memimpin, membangun Indonesia dalam tatanan sampai tahun 2045 dengan diberi dana yang cukup,
disitulah dia juga diangkat untuk mengatur perekonomian dunia. Kenapa? Kita kembali ke sejarah belakang. Waktu Perang Dunia Pertama, itu terjadi di Eropa. Lulu lantak ekonominya. Sehingga sadar, dia giat lagi membangun ekonomi. Ternyata terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, di sini ada satu proses ya Mas ya. Dan sebelum Perang Dunia Kedua, itu di kerajaan Belanda yang waktu itu Ratu Wilhelmina itu sangat berjasa atas kerajaan-kerajaan seluruh daratan Eropa. Itu kaitannya nanti dengan Raja Jawa. Itu sangat hingga saat ini. Tapi di sini yang saya katakan tadi Perang Dunia Kedua ini meluluhlantakkan seluruh Eropa. Hancur lebur. Nah, di situ mereka sadar lagi, maka dipilihlah waktu itu pemuda-pemuda yang seluruh dunia pada waktu itu. 2 dari Amerika, dari India, dari Israel, dari Inggris, 1 dari bangsa kita, pemuda itu, Indonesia. 8 orang ini disekolahkan secara khusus di Inggris. Ini angkatan pertama dan angkatan terakhir. Tugas mereka apa? Saat itu ditutup. Tugas mereka adalah untuk membangun perekonomian dunia, gitu Mas. Nah, disitulah mereka ini orang 8 membangun dunia. Ternyata pada waktu G30 SPKI, orang pemuda Indonesia ini melarikan diri dari Indonesia. Kenapa? Karena dia takut jadi ancaman buat dia akan terbunuh juga. Maka dia lari waktu itu ke daerah Mesir. Di sana ketemuan 2 orang Israel tadi, temannya satu universitas dulu. Nah, di rumah bersama ini. Dari sini terus mereka membangun perekonomian dunia. Setelah membangun perundingan semakin baik, hingga sekarang ini yang 7 orang itu sudah tidak ada. Tapi tinggal 1 bangsa Indonesia tadi. Karena dia paling muda waktu itu. Nah, hingga saat ini makanya ekonomi ini harus dibangun. Makanya kalau dikatakan nanti ada terjadi Perang Dunia Ketiga, tidak akan. Kan terjadi tetap di Eropa, orang Eropa nggak mau, makanya Eropa Barat nggak mendukung dalam penyerangan untuk ke Rusia gitu ya. Nggak mendukung, mereka nggak mau apa. Masa 3 kali terjadinya Perang Dunia ini di Eropa, lantak. Jadi rakyatnya sendiri, umpamanya kepala pemerintah akan ikut, rakyat akan demo di Eropa ini. Makanya saya kira juga tidak akan terjadi, karena akan menghancurkan dunia juga. Tapi ketika kemudian Putin benar-benar datang ke Indonesia, ada nggak kira-kira dampak negatif atau bahaya? Nah, kalau demikian, kalau sampai Putin ditolak oleh Amerika untuk datang ke sini, atau Amerika sampai tidak mau datang karena Putin datang, berarti Amerika juga tidak konsekuen dengan dengan apa namanya, dengan apa istilahnya itu ya, dengan komitmennya dia untuk mengangkat Presiden Jokowi sebagai G20, dia tidak komit, berarti akan menjegal. Nah, mungkin akan diikuti oleh Inggris karena ini sekutunya yang erat gitu. Buat saya tidak peduli mereka mau ikut tidak, keputusan tetap harus berjalan gitu. Kenapa? Kalau mereka tidak ikut, mereka juga akan hancur ekonominya. Kenapa? Mereka udah mau boikot kok gitu. Karena apa? Perang di Ukraina ini kan politik. Diplomasi di atas meja, perundingan di atas meja yang gagal, maka perundingan itu diteruskan di lapangan dengan istilah perang. Ini kelanjutannya aja. Nah, ini yang salah siapa? Amerika juga, yang selalu membuat honor sejak dulu itu Amerika. Nah, dari sini sejogjanya Amerika berjiwa besar mau datang, karena ini kan prosesnya kan proses perekonomian dunia, bukan masalah perang. Ini harus bisa dibedakan di situ. Perang ini kan urusannya antara Rusia dengan si Ukraina. Ukraina berani karena didukung Amerika, ternyata Amerika nggak dukung di situ. Saya yakin dalam baru saat lagi Ukraina selesai lah udah itu. Ukraina selesai, mudah-mudahan dalam selesai ini pun G20 yang akan dijadwalkan di mana, di Denpasar, di daerah nanti makan siangnya itu di patung Gajah Wisnu Kencana, Garuda Wisnu Kencana ya, iya bukan Garuda Wisnu Kencana.
itu dari jatuhkan di sana tetap akan berjalan. Oke. Karena sudah persiapan sudah matang, semuanya sudah diatur hingga nanti pelaksananya harus berjalan lancar. Mudah-mudahan juga terus antara Ukraina dengan Rusia itu pun sudah selesai. Oh gitu. Gitu ya. Berarti Indonesia tidak akan ada bahaya yang besar begitu? Buat bangsa kita, Mas, sejak dulu sebenarnya kalau pemimpin-pemimpin kita ini betul-betul memimpin rakyatnya dengan sepenuh hati, tidak untuk jadi seorang pengkhianat, sudah bagus bangsa kita ini. Jadi tidak ada yang perlu ditakutin, apalagi sekarang. Kita sudah siap untuk apa? Kalau istilah Bung Karno, mana dadamu? Ini dadaku, istilah begitu. Mana duitmu? Ini duitku. Ya, bisa begitulah. Itu sudah kita siapkan semuanya di situ. Oke. Berarti keyakinan Pak Bagus, perang Rusia Ukraina itu tidak lama lagi akan clear ya? Clear. Karena kok berlama-lama juga perekonomian mereka juga sama susut. Pasti sudah itu, rakyatnya juga nggak tentram. Hidup di daerah, saya sering banyak mengalami hidup di daerah peperangan, itu nggak ada yang enak. Tidur itu ketakutan. Walaupun itu seorang militer, dia tetap takut. Walaupun itu jenderalnya militer, kok dalam seorang perang takut dia. Kalau sewaktu-waktu bisa hancur kok markasnya. Ya, itu. Jadi hidup damai tentram itu lebih nyaman. Gitu. Kalau Pak Bagus kan sering keliling Eropa kemana-mana gitu. Iya. Apa yang membedakan di negara-negara yang Pak Bagus pernah ke sana dibandingkan dengan Indonesia, kira-kira apa, Pak? Satu, Mas, yang langsung bisa kita rasakan tuh alamnya. Alam kita itu sangat mendukung untuk kita ini menjadi orang yang sabar. Apa? Sejuk, nggak panas, nggak dingin. Sedang mereka ada yang dingin, ada yang tahu panas, ada yang tahu dingin, dan bergantian itu. Satu itu. Kedua, yang ada di negara itu, alam itu, ya manusianya kan ya. Bangsa kita ini sudah terbiasa dan sejak dahulu kala nenek moyang kita itu punya suatu kaweruh yang saya katakan berkali kaweruh atau suatu ajaran yang sangat bisa diterima di seluruh masyarakat dunia sebetulnya. Karena membahas apa? Bangsa itu adiluhung. Kalau Amerika kan adikuasa, selalu menguasai dengan sifat terjangnya seenaknya sendiri. Kita adiluhung. Jadi diawali dengan rasa dulu, dengan hati nuraninya, tidak dengan emosinya. Itu suatu kenyamanan. Kita bisa jagongan bahasa Jawanya ya. Kita bisa cangkringan. Itu tidak bisa kita temuin di negara lain. Kenapa? Kita mau datang ke rumah teman harus izin telepon dulu. Kalau langsung datang kita ditolak. Sudah datang lain hari harus ada janji dulu. Kita enggak di sini. Tamu sangat dihormati sebagai raja. Itu bangsa kita menghargai yang lain begitu. Betul-betul dimanusiawikan lah. Karena apa? Kita punya sangat berketuhanan yang tinggi. Gitu. Oke, Pak Bagus, ini saya dapat titipan banyak pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini mayoritas terkait dengan spiritual. Spiritual. Ya, jadi kalau misalnya di Jawa itu katanya dia tanya sebelum meditasi atau semedi atau mau melakukan puasa weton, apakah ada tata cara mandinya terlebih dahulu atau gimana? Gitu katanya. Memang segala sesuatu itu apapun yang akan kita lakukan untuk menuju kepada kesucian batin maupun kesucian lahir pikiran, itu seyogyanya memang kita harus bersih-bersih dulu, sesuci rogo. Suci rogo itu tadi yang mandi tadi ya, apakah dengan bunga atau tanpa bunga, karena kalau kita di sini bunga gampang dapat. Kalau di negara yang lainnya, bunga repot didapat. Kalau di Eropa sih ada, tapi namanya kalau disamakan dengan kita di Jawa sini, bunga telon misalnya, kembang kenongo, itu nggak ada, gading nggak ada. Tapi kok mawar dan lain-lain bunga Eropa oke lah gitu ya. Itu tidak masalah karena itu satu bahasa lambang juga keilmuan. Tapi yang jelas harus mandi dengan diniatin terutama. Niatnya apa? Yaitu mensucikan antar badan lahir dan badan batin kita untuk menuju apa yang kita niatin. Nah, kita berpuasa kan juga ada niatnya untuk apa? Misal puasa weton itu
bagi orang Jawa sudah satu kewajiban yang sudah mengenal, yang sekarang agak luntur, tapi tetap kita lakukan itu. Puasa weton itu setiap hari kelahiran mereka dengan weton itu harus diperingatin. Jadi kalau bahasanya itu kayak di apa namanya, di ulang tahunin gitu ya. Cuma tidak bermewah-mewahan. Kita dengan merenung, kita dengan berdoa, dan bersyukur kita sudah di saat hari kelahiran saya ini saya dilahirkan sebagai manusia, kan puji syukur kita kepada Gustinya. Nah, disitulah ada tatanan-tatanan juga untuk mengenal tentang yang di dalam diri kita, yang kalau orang Jawa mengatakan sedulur papat limo pancor kakang kawa adik arari dan sebagainya. Itu harus dikenal juga supaya kita dalam melakukan di tahun ini tepat sasaran. Ya betul, semua hakikatnya kepada Gusti yang memberi wajah atau Gusti Allah. Tapi di situ Gusti Allah itu memberikan suatu kelengkapan dalam tubuh kita, tubuh lahir atau badan lahir. Itu yang katakan tadi sedulur papat, limo pancor, dan sebagainya tadi. Itu harus kita kenal dulu, kita kumpulkan, hakikatnya menuju kepada guru sejati. Setelah ke sejati, nantilah guru sejati mempertemukan kita dengan sang hidup tadi atau Gusti tadi. Dan bagaimana tuh membedakan antara sedulur papat limo pancor, guru sejati, sang hidup, itu gimana membedakannya, Pak? Nah, pembedaannya begini, Mas. Kalau ini banyak yang dibicarakan dengan yang lainnya juga, mungkin saya masih ada perbedaan juga. Nah, semuanya itu hakikat yang sama, cuma dalam melakukan ritualnya beda-beda, tapi tujuannya sama. Di sini memang saya sudah berangan-angan sebetulnya, saya akan membahas tentang spiritual yang ini dengan suatu acara yang khusus, hanya menjabarkan tentang ini. Karena ini tidak bisa dilakukan dengan sepotong-sepotong.